Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu semua saudara. Pada Rabu malam hari ini tanggal 4 September 2024, kita berterima kasih atas rahmat dan anugerah Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bapak Ibu semua saudara, bersama saya sudah beraktivitas dari pagi, siang, sore sampai malam hari menjelang kita tidur. Mari sebelum kita berbang tidur, kita datang kepada Yesus, karena kita menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Sebab Yesus adalah juru selamat kita. Dia segala-galanya. Karena Tuhan sudah menjadikan semuanya menjadi baru di dalam Dia. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, He Touched Me. Karena Tuhan sudah jamah saya, Tuhan sudah jamah Bapak Ibu, Tuhan sudah jamah Rasul Paulus. Dulu namanya Saulus, begitu jahat. Tapi sejak berjumpa dengan Yesus, kehidupannya menjadi baru. Dan nanti kita akan saksikan kesaksian penjelasan Rasul Paulus di depan Raja Agripa, supaya orang tahu pada suatu perubahan sejak berjumpa dengan Yesus. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Sejak ku berjumpa dengan Yesus, haleluya, hidupku menjadi baru. Amin, haleluya. Ku serahkan semuanya hanya pada Yesus, haleluya. Semuanya di dalam hidupku. Amin, haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Amin, haleluya. Oh no, damai di hatiku. Amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, say goodbye, we burden, hallelujah, with all of our guilt and shame. Amen, hallelujah. Then the hand of Jesus touched me, hallelujah. And oh, I'm no longer the same. He touched me, hallelujah. Oh, Jesus touched me, amen, hallelujah. And oh, the joy that floods my soul. Something really happened, and I know Jesus touched me and made me whole. Yesus jamah segenap hidupku. Amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
hidup baru di dalam Kristus Yesus. Jamah segenap hidupku, amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku, amin, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Haleluya. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, ialah nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. He touched me, oh Jesus touched me, amin, haleluya. Bapa, sucikanlah mulutku, hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu malam hari ini, Bapa. Ampunilah semua dosa, semua kilafku, salahku, Bapa. Ampuni ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami percaya malam hari ini kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu semua diberkati sama Tuhan. Tuhan jamah hidup kami sehingga hidupku menjadi baru di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Yesus. Hidup baru hanya di dalam Dia Yesus terbukti nyata. Kehidupan saya pribadi, kehidupan Bapak Ibu semua saya yakin pasti punya pengalaman pribadi. Hanya di dalam Dia ada satu perubahan yang dahsyat dan ajaib. Hidupku lama diganti hidup baru. Dan ternyata kuasa Tuhan dahsyat sehingga setiap langkah hidup kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lanjutkan baca firman Tuhan pada malam hari ini. Baca di dalam Kisah Rasul pasal 26. Selalu rutin baca perjanjian baru Bapak Ibu ya. Setiap malam baca perjanjian baru. Kalau pagi hari baca perjanjian lama, tapi berurutan ya. Kemarin kita baca Kisah Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 11. Malam ini kita lanjutkan ayat 12 sampai 23. Besok ayat 24 sampai yang terakhir. Ya, terus berurutan ya. Tiap malam baca perjanjian baru, kalau pagi besok pagi baca perjanjian lama. Terus supaya hidup ini diisi dengan firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Maliaki ada 39 kitab. Dan di perjanjian baru dari Injil Matius sampai kitab Wahyu ada 27 kitab. Total 66 kitab. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkata tadi dalam 2 Korintus pasal 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang di dalam Kristus. Dulu di luar Kristus, kehidupan gaya dunia. Dunia dikuasai iblis. Jadi kalau versi dunia, kita egois, gampang marah, mudah tersinggung, kedagingan, perbuatan dosa, itu diperhamba oleh dosa. Dulu kehidupanku yang lama. Tapi begitu dijamah oleh Tuhan Yesus, sekarang menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Sudah dimerdekakan. Ya, kalau dulu mungkin kecanduan dengan narkoba,
Mungkin ada orang-orang yang kena kecanduan merokok, ya kecanduan pornografi, kecanduan berbuat dosa. Tapi begitu dijamah Roh Kudus, sehingga semua dibenci dosa. Ya, tidak ada lagi merokok, ya, tidak ada lagi lihat pornografi, tidak ada terjadi perjinan, perselingkuhan, tidak boleh lagi. Stop itu kehidupan yang lama. Tapi di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Seperti Rasul Paulus sudah dijamah Roh Kudus, kehidupan menjadi baru. Yang dulunya jahat, suka menganiaya umat Kristiani yang percaya kepada Kristus, bahkan ada yang dibunuh. Tapi begitu dia hidup di dalam Kristus, malah dia yang ingin mati buat Kristus. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, hidupku mati keuntunganku, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Wah, dahsyat sudah, dahsyat. Orang kalau sudah dijamah Tuhan, dahsyat sudah, ada suatu perubahan yang luar biasa. Cintanya kepada Tuhan Yesus, karena berarti cintanya Tuhan menjamah setiap kita. Amin. Mari kita mau baca Kisah Rasul pasal 26 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Paulus mencitrakan pertobatan dan panggilan di depan Raja Agripa. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Coba ini pengalaman Rasul Paulus. Dia ceritakan kepada Raja Agripa. Pengalaman yang luar biasa dilawat, dijamah sama Tuhan. Seperti di dalam Kisah Rasul pasal 9, saudara. Ya, padahal rencana Rasul Paulus untuk membunuh orang-orang ada di Damsyik, saudara. Tapi kenyataan Tuhan jamah Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus yang dunia Saulus, ya. Coba nih saya mau baca Kisah pasal 9. Ini dia menceritakan kisah seperti di Kisah Rasul pasal 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Nah coba ini. Berkobar-kobar hati Saulus. Dia ceritakan kehidupan yang lama. Namanya dulu Saulus. Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Coba nih kalau imam besar. Orang Yahudi tahu sejarah Saulus namanya waktu yang lalu. Dia tunduk-tunduk pasti benar itu. Saulus dulu jahat. Dikatakan dan meminta surat kuasa daripadanya untuk apa? Dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka Yerusalem, bahkan di penjara, saudara. Coba orang Kristen, orang Yahudi yang percaya Tuhan dipenjarakan Rasul Paulus, oleh Saulus dulu, bukan Rasul Paulus, namanya Saulus, ya. Tetapi punya pengalaman pribadi. Saulus dilawat sama Tuhan. Dan ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar langit mengelilingi dia. Ini dari pengalaman yang dialami, dia ceritakan kepada Raja Agripa. Sehingga mereka apa? Ayat 14. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Coba dilawat sama Tuhan. Ini supaya Raja Agripa ini bisa mendengar kesaksian Saulus yang begitu dahsyat, yang diubah menjadi Paulus. Dulu kehidupan yang lama begitu jahat. Pasti bingung Raja Agripa. Pasti dia mendengar itu. Ya. Tapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau niat. Wah, coba nih, Yesus ini hanya disalib. Ya, jadi kalau Saulus membunuh banyak jemaat Tuhan, itu sama dengan membunuh Tuhan. Makanya kata Tuhan Yesus, engkau, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti disaksikan oleh Rasul Paulus kepada Raja Agripa. Apa yang mereka sudah alami dilawat, dijamah sama Tuhan, ya. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Jadi dia bersaksi, Saulus dipilih sama Tuhan untuk menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan. Terus berikutnya, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan dapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Coba ini, ada jalan keampunan dosa.
didengar oleh Raja Agripa bahwa Yesus sudah jamah Saulus untuk bertobat dan dipakai Tuhan menjadi sinar terang bagi banyak bangsa. Dan ternyata hanya di dalam dia Yesus diterangkan memperoleh pengampunan dosa. Ini didengar oleh Raja Agripa. Ya, ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga tidak pernah aku tidak tanya. Jelas. Karena penglihatan dari surga dari Yesus. Jadi dia harus taat. Itu didengar oleh Raja Agripa. Pasti saya yakin Raja Agripa Roh Kudus bicara dalam hatinya. Dia tunduk-tunduk. Dan saya yakin mengaminkan apa kata Saulus yang disebut Rasul Paulus. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Wah, coba ini sekali itu menginjil Raja Agripa, saudara. Supaya orang bertobat. Saya yakin Raja Agripa begitu mendengar berita pertobatan, pasti dia tercengang. Dan pasti saya yakin dia termenung, saudara. Berpikir, karena seorang raja pasti banyak dosanya. Namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan, penuh dengan dosa. Hidup di dalam kegelapan. Tapi Roh Kudus bicara. Setiap tutur kata dari Rasul Paulus diurapi Tuhan. Sehingga menjamah Raja Agripa. Terus berikutnya, saudara. Lihat ayat 21. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang kecil dan orang besar. Dan apa yang kuberitahukan tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi juga oleh Musa. Disampaikan kepada Raja Agripa. Dan saya yakin Roh Kudus bicara para Raja Agripa. Karena bukan Rasul Paulus sendiri yang berbicara, tapi kuasa Roh Kudus. Sehingga apa disampaikan menjadi berkat. Terus berikutnya ayat 23. Itu bahwa Mesias harus menderita sengsara. Dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit di antara orang mati. Dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa yang lain. Wah, Paulus sudah masuk kepada intinya. Bicara tentang Mesias. Bicara tentang Yesus. Di dalam Yesus ada jalan terang. Di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Dan saya yakin besok kita lanjutkan dari ayat 24 sampai 32. Saya yakin ada urapan Tuhan yang sudah menjamah Saulus, Rasul Paulus. Sehingga apa kalimat-kalimat khotbah disampaikan menjamah Raja Agripa. Dan setiap orang yang mendengar dijamah Roh Kudus. Dan saya yakin Tuhan mau pakai setiap bapak ibu bersama saya untuk berani memberitakan kabar kesukaan, kabar tentang keselamatan, kabar tentang Tuhan Yesus. Sebabnya dia Yesus, satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Yesus telah lahir untuk kita. Yesus telah mati sengsara demi untuk mengampuni dosa kita. Dan ingat, Yesus sudah bangkit menang atas maut. Dan janji Yesus, dia akan datang kembali. Itu mari, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari, mendorong kita, mari kita cinta Tuhan. Beritakan berita tentang Yesus. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang Yesus, kita juga sama. Tolong sampaikan kepada rekan-rekan, teman yang lain, supaya mereka semua dapat menerima Yesus, percaya kepada Tuhan, mendengar tentang Yesus. Dan Roh Kudus akan bicara, supaya melalui firman-firman yang kita baca dan kita renungkan menjadi berkat. Mendorong kita bersama, makin kita kuat di dalam Dia, kuat di dalam Tuhan, supaya makin cinta Tuhan. Tuhan memberkati Bapak semua. Yesus jamah segenap hidupku, amin, haleluya. Dan beri damai di hatiku, amin. Semua dilawat dan diberkati Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah hidupku menjadi baru, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Bicara kepada Tuhan, Tuhan tuntun hidupku. Dan Roh Kudus akan memberikan keberanian buat kita untuk memberitakan kabar tentang Yesus. Seperti Rasul Paulus, berani dia memberitakan kabar pengalaman pribadi dengan yang sudah dilawat sama Tuhan di depan Raja Agripa. Dan kita lanjutkan besok apa yang Tuhan sudah jamah Rasul Paulus, Tuhan kan jamah juga Raja Agripa termasuk yang lain. Dan kita berdoa supaya Tuhan memakai Bapak Ibu bersama saya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani mengatakan tentang Yesus Kristus kepada dunia, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.